Lini penyerangan tim nasional Indonesia masih menjadi masalah bertahun-tahun yang sulit teratasi. Para penyerang Garuda saat ini masih belum bisa memberikan kontribusi besar di sektor ujung tombak. Berbagai penyerang anyar keturunan mulai dibidik di mana sebagian pemain dirumorkan selangkah lagi akan bergabung. Cetak Gol coba merangkum prediksi striker keturunan tim nasional Indonesia di masa depan sebagai berikut. Mauro Zylstra. Tim nasional Indonesia masih dihantui masalah besar menjelang dimulainya ronde ketiga. Lini penyerangan Garuda masih dianggap mandul setelah hanya sanggup mencetak 8 gol di ronde kedua. Indrianto Setionogroho menyoroti tumpulnya lini penyerangan di ronde kedua. Mantan pemain Persepam Pamekasan ini berharap Sintayong bisa segera memperbaiki masalah tersebut. Coach Shin langsung mendengar kritikan dari Indrianto dengan mendatangkan Yom Ki-hun sebagai asisten. Pria asal Korea Selatan itu diharapkan bisa memoles para penyerang Garuda. Yom Ki-hun sendiri merupakan salah satu striker legenda Korea Selatan. Selama masih aktif bermain, mantan winger Suwon Blue Wings ini mampu menjeploskan 103 gol dan 131 assist. Dengan sentuhan dari Yom Ki-hun, deretan striker Garuda diharapkan bisa lebih produktif. Erick Thohir ingin membantu Sintayong memperbaiki masalah di lini penyerangan. Ketua PSSI ini sedang mengusahakan merekrut sejumlah penyerang keturunan anyar. Mauro Zylstra disebut menjadi nama pertama yang direkomendasikan langsung oleh Hamdan Hamedan. Tenaga ahli Menpora ini mengatakan nama Zylstra sudah masuk dalam daftar sejak tahun lalu. Ketertarikan PSSI dan Menpora juga disambut positif oleh sang penyerang. Zylstra sendiri mengaku sangat tertarik membela timnas Indonesia asuhan Sintayong. Akan tetapi mantan striker FC Volendam ini mengatakan dirinya masih belum dihubungi secara resmi lewat agen. Kode ketertarikan Zylstra bisa dilihat usai dirinya mengikuti Instagram resmi PSSI. Selain itu, bio Instagramnya juga menggunakan emoji jam pasir seolah menunggu sesuatu untuk diproses. Kecintaan Zylstra terhadap timnas Indonesia sudah nggak diragukan lagi usai menolak timnas Belanda. Sang bomber merasa terpanggil karena punya darah keturunan Indonesia. Darah keturunan ini mengalir dari sang nenek yang merupakan kelahiran Bandung. Kehadirannya diharapkan bisa melengkapi sektor penyerangan timnas Indonesia. Zylstra sendiri tampil gacor bersama Nijmegen U21 dengan catatan 12 gol dari 26 laga. Berkat kehebatannya itu, FC Volendam memberikannya kontrak profesional. Menurut wawancara dari Transfermarkt, Zylstra terinspirasi dengan gaya bermain Robert Lewandowski dan Erling Haaland. Hal ini didukung oleh postur tubuh menjulangnya yang mencapai 188 cm. Dan Roots. Selain mengincar Mauro Zylstra, PSSI juga mengejar penyerang Twente yakni Dan Roots. Namanya sedang melejit karena menjadi salah satu punggawa penting dari The Tukers. Di musim lalu, Dan Roots mampu mencetak 9 gol dan 10 assist dari 39 penampilan. Performa gemilangnya bersama Twente membuat dirinya terus mengalami kenaikan harga transfer. Buktinya, Transfermarkt mencatatkan Dan Roots punya nilai pasar sebesar 7 juta euro. Nilai pasar ini meningkat berkali-kali lipat dari market value sebelumnya yang hanya berkisar 700.000 euro. Selain punya insting mencetak gol, Dan Roots dikenal sebagai pemain yang serba bisa. Sang pemain bisa ditempatkan di posisi sayap kiri dan kanan sampai dengan posisi striker. Dalam hal darurat, Dan Roots bahkan bisa ditempatkan di posisi gelandang serang. Berkat kepiawaiannya, sang pemain masuk menjadi salah satu kandidat penyerang anyar timnas Indonesia. Fardi Bahdim bahkan memberikan kode siap dinaturalisasi dengan menyukai salah satu unggahannya. Namun sang pemain sangat sulit untuk didatangkan timnas Indonesia. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh Yusa Nugraha yang pernah bermain di Belanda. Pemain Persis Solo U20 ini sudah pernah menanyakan langsung mengenai ketertarikan Dan Roots. Yusa Nugraha bilang Dan Roots nggak tertarik membela timnas Indonesia.
Alasannya, sang pemain mengaku nggak punya darah keturunan Indonesia yang mengalir di dalam dirinya. Jero Behrens. Meskipun gagal mendapatkan Danruts, timnas Indonesia masih punya beberapa penyerang alternatif. Salah satunya adalah striker muda PSV Eindhoven U17 yakni Jero Behrens. Pemain berusia 15 tahun ini baru saja mendapatkan kontrak profesional pertamanya dari PSV Eindhoven. Klub elit Belanda ini memberikan kontrak selama 3 tahun ke depan. Jero Behrens sudah memperkuat akademi PSV sejak tahun 2018. Bakat dari anak Roy Behrens ini sudah mulai tercium karena berhasil mencetak 10 gol dari 9 laga bersama PSV U17 musim lalu. Para petinggi PSV sampai terkesima dan memuji bakat Behrens di usia muda. Mereka menilai sang pemain punya teknik dan kemampuan mencetak gol yang luar biasa. Berbeda dengan Danruts, Behrens diketahui punya darah keturunan yang berasal dari kakek dan neneknya. Keduanya merupakan orang asli kelahiran Jakarta. Behrens dinilai cocok untuk memulai karir internasionalnya bersama timnas Indonesia. Apalagi pemain kelahiran Eindhoven ini belum pernah dipanggil tim nasional Belanda senior. Behrens memulai karir pertamanya dengan membela timnas Indonesia U16. Apalagi skuad asuhan Nova Arianto bakal bermain di kualifikasi Piala Asia U17. Selain itu, Behrens juga bisa meniru jejak Jens Reven yang memulai karirnya membela timnas Indonesia kelompok umur. PSSI memang gencar mencari pemain berusia muda untuk masa depan Garuda. Ole Romeni. Nggak hanya fokus mencari striker muda, PSSI juga mengincar penyerang berusia matang. Nama Ole Romeni masuk sebagai kandidat utama pemain yang berpotensi bakal dinaturalisasi. Arya Sinulinga selaku ex-ko PSSI memastikan timnas Indonesia akan punya pemain keturunan baru. Namun Sinulinga gak membocorkan pasti siapa pemain yang bakal bergabung. Hanya saja namanya sempat tercoreng usai mendapatkan penolakan dari beberapa netizen Indonesia. Alasannya Ole Romeni sempat menghina Eva Riener saat mencetak gol ke gawang Al Rayyan. Dalam video yang beredar, Romeni ogah berjabat tangan dengan Riener saat melakukan selebrasi gol. Para warganet langsung menyuarakan agar PSSI nggak menaturalisasi sang bomber. Sintayong selaku pelatih sempat ditanya oleh wartawan mengenai peluang naturalisasi oleh Romeni. Coach Shin menjawab dirinya masih belum memikirkan sosok striker yang baru. Pelatih Korea Selatan ini akan menyerahkannya kepada Yom Ki-hun. Padahal kehadiran Ole Romeni bisa membuat lini penyerangan timnas Indonesia semakin mengerikan. Bersama FC Utrecht, striker kelahiran Nijmegen ini sukses mencetak 2 gol berturut-turut di awal musim Eredivisie. Den Itsel de Scraper. Setelah Ole Romeni, PSSI juga memantau bakat muda berusia 17 tahun bernama Dean Itsel de Scraper. Dean Itsel sendiri baru saja mendapatkan kontrak profesional bersama AZ Alkmaar. Ketajamannya sudah mulai terlihat saat membela PSV Eindhoven U17. Dari 22 pertandingan yang dijalani, Dean Itsel sukses mencetak 8 gol dan 2 assist di Liga Belanda U17. Gak heran Sintayong cukup kagum dengan kemampuan Dean Itsel. Gak cuma piawai mencetak gol, sang pemain juga dikenal sebagai pemain modern yang bekerja keras. Dean Itsel punya kemampuan membangun serangan di semua sisi serta unggul dalam finishing dan body balance. PSSI langsung memantau sang pemain yang diklaim punya darah keturunan. Sang ayah dilaporkan merupakan orang asli Indonesia yang berasal dari Surabaya. Namun peluang PSSI menaturalisasi Dean Itsel dinilai sulit karena harus bersaing dengan timnas Belanda. Tercatat Itsel sudah bermain sebanyak 3 pertandingan bersama timnas Belanda U16. Itulah ulasan prediksi striker keturunan timnas Indonesia di masa depan. Bagaimana pendapatmu? Apakah para pemain yang disebut tadi bisa bergabung ke timnas Indonesia dalam waktu dekat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.